Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi bab 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada bab 2 kali ini kita akan membahas tentang berkelana di dunia imajinasi. Perkenalkan, nama saya Tica Nisa Fitri yang akan menjelaskan materi pada video berikut ini. Pada bab berkelana di dunia imajinasi, pembahas yang pertama mengenai puisi rakyat. Anak-anak, apa yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar kalimat puisi rakyat? Pantun, Bu. Oke, benar. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Kenapa disebut puisi terikat? Hal ini karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan tertentu, seperti jumlah sukata, jumlah baris, jumlah bait, dan jumlah rima. Beda dengan puisi di zaman sekarang yang semua orang bebas untuk menulis puisi tanpa terikat oleh jumlah suku kata, jumlah baris, dan jumlah bait, serta rima. Anak-anak, ternyata puisi rakyat itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu pantun, yang kedua itu gurindam, dan yang ketiga adalah mantra. Nah, kita akan pelajari ya ciri-ciri dari setiap puisi rakyat tersebut. Yang pertama akan dibahas adalah mengenai ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Anak-anak bisa lihat contoh pantun yang ada di layar. Di situ terdiri dari 4 baris, kemudian setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Contohnya, ada, lebah, ada, ngengat. Di situ ada 9 suku kata. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian ada rima akhirnya berpola AB, AB. Nah, perhatikan contoh yang ada di bawah. Itu ada pantun, ada lebah, ada ngengat, ada batu, ada juga tanah liat. Saat lelah terasa sangat, beri diri rasa semangat. Nah, di situ rimanya itu bukan AB, AB, melainkan AA, AA. Nah, pada contoh pantun tersebut itu memiliki makna bagi kamu yang sedang merasa lelah, beristirahatlah sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran. Anak-anak, jenis puisi rakyat yang kedua merupakan gurindam. Gurindam itu merupakan seperti kayak contohnya petuah hidup. Ciri-ciri gurindam itu yang pertama setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Kemudian setiap larik terdiri atas 8-14 suku kata. Contohnya, orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, di situ terdapat 9 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Yang keempat, larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat, dan rima akhirnya berpola AA. Contoh yang ada di bawah itu, gurindam, orang yang tidak memiliki ilmu diibaratkan seperti kursi tidak bertumbuh. Nah, di situ memiliki rima yang berpola AA. Kemudian, puisi rakyat yang terakhir itu adalah mantra. Nah, mantra memiliki ciri-ciri terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Jadi mantra itu biasanya digunakan untuk tujuan tertentu seperti adanya ritual atau acara kebudayaan, acara keagamaan. Kemudian mengandung rayuan dan perintah. Yang keempat merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Yang kelima mementingkan keindahan permainan bunyi. Contoh mantra, pulanglah engkau ke rimba sekampung, pulanglah engkau pada rimba yang besar, pulanglah engkau kepada sungai yang tidak terhulu. Pada contoh tersebut merupakan jenis mantra. Setelah mengenal jenis-jenis puisi rakyat, selanjutnya ada tujuan penulisan puisi rakyat.
Yang pertama adalah menghibur pembaca. Tujuan dari penulisan puisi rakyat biasanya digunakan untuk menghibur pembaca. Contohnya di acara kebudayaan seperti itu. Kemudian memberikan nasihat, biasanya pantun, gurindam, dan mantra itu berisi nasihat. Yang ketiga, mendidik anak. Yang keempat, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan. Yang kelima, mengajak dan melarang untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, menggambarkan perenungan. Dan yang ketujuh adalah memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, puisi rakyat juga bisa digunakan untuk bentuk protes terhadap sesuatu yang beredar di masyarakat. Selanjutnya yang akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu mengenai teks cerita fantasi. Pada teks cerita fantasi yang akan dibahas adalah mengenai pengertian teks cerita fantasi, struktur teks cerita fantasi, ciri-ciri teks cerita fantasi, jenis-jenis teks cerita fantasi, unsur intrinsik teks cerita fantasi, dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang, atau juga bisa dikatakan cerita fantasi adalah jenis cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis, berdasarkan pengalaman, pandangan, tafsiran, wawasan, dan penelitian terhadap berbagai peristiwa. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu adalah Putri Duyung. Nah, itu merupakan salah satu jenis teks cerita fantasi. Jadi teks cerita fantasi adalah cerita yang berbentuk khayalan atau angan-angan, dan biasanya imajinasi pengarang itu imajinasinya begitu liar dan tinggi. Ada struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi itu meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan ending atau bagian penutup. Orientasi merupakan tahap pengenalan dalam cerita dimulai dari tema, tokoh, dan alur. Kemudian pada bagian komplikasi merupakan puncak suatu konflik, yaitu pada bagian komplikasi cerita fantasi akan berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter si tokoh, dan komplikasi ini menjadi inti dalam jalannya sebuah cerita. Kemudian resolusi. Resolusi itu merupakan bagian penyelesaian atau merupakan bagian dari teks cerita fantasi akan disajikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi karakter atau tokoh. Kemudian ada bagian ending, yaitu merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi, yaitu merupakan bagian penutup dari teks cerita fantasi. Ciri teks cerita fantasi itu ada fiksi atau khayalan, kemudian gaya bahasa bebas, tokoh yang unik, ide cerita yang terbuka, lantar lintas ruang dan waktu, keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fiksi atau khayalan. Fiksi artinya cerita rekaan, khayalan tidak ada di dunia nyata dan hanya ada di dalam pemikiran manusia. Jadi imajinasi pengarang dituntut untuk berkreatif. Salah satu contoh teks cerita fantasi adalah cerita tentang Sang Kuryang. Itu merupakan salah satu jenis teks cerita fantasi. Kemudian ada gaya bahasa bebas. Gaya bahasa yang digunakan pada cerita fantasi itu biasanya bersifat bebas dan tidak terikat oleh bahasa formal. Bahasa yang digunakan variatif, yaitu berbagai variasi, komunikatif, yaitu jelas, dan terdapat ragam percakapan. Tokoh yang unik biasanya memiliki keunikan dalam bentuk fisik dan di luar akal sehat manusia. Keunikan dalam cerita fantasi bukan sekedar fisik semata. Tokoh yang diceritakan terkadang bisa memiliki kemampuan di luar logika. Contoh gambar tokoh cerita fantasi yaitu ada Minions, kemudian ada cerita SpongeBob. Di situ tokoh-tokohnya memiliki keunikan dalam bentuk fisik dan di luar akal sehat manusia. Selanjutnya ada ide cerita yang terbuka. Berasal dari khayalan, angan-angan, dan bukan merupakan peristiwa yang masuk akal sehingga tema yang diangkat oleh cerita fantasi tidak terbatas. Tema yang ada dalam cerita fantasi dapat berupa supranatural fisik, sains, dan sebagainya.
Contoh pada gambar di samping adalah contoh cerita fantasi seekor tupai yang bisa hidup di dalam air, merupakan cerita yang di luar logika manusia. Kemudian ada latar, yaitu latar lintas ruang dan waktu. Cerita fantasi dapat menembus ruang dan waktu. Maksudnya tokoh cerita berada pada tempat dan waktu yang tidak masuk akal. Contoh tupai yang bisa hidup di dalam air merupakan contoh dari ruang dan waktu. Selanjutnya ada keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Dalam cerita fantasi akan dijumpai sebuah keanehan, keganjilan, kemisteriusan, dan keajaiban yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat manusia. Dalam cerita SpongeBob banyak sekali dijumpai keanehan, seperti komputer yang bisa hidup di dalam air dan bisa berbicara. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita fantasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesesuaian dengan kehidupan nyata. Nah, pada kesesuaian dengan kehidupan nyata itu dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi sebagian. Kemudian ada cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua, yaitu latar sezaman dan latar lintas waktu. Yang akan dibahas pertama kali adalah jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Cerita yang keseluruhan ceritanya dikisahkan merupakan hasil imajinasi penulis. Cerita yang dikisahkan adalah khayalan dan tidak ada kehidupan nyata. Contohnya adalah cerita Doraemon, SpongeBob, dan Kancil. Kemudian ada cerita fantasi sebagian. Cerita yang hanya sebagian dikisahkan masih menggunakan nama atau rangkaian peristiwa yang ada di dunia nyata atau tempat serta waktu masih dalam kehidupan nyata. Seperti contohnya adalah cerita Sangkuriang, itu merupakan cerita fantasi sebagian. Kemudian ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama, latar waktu sezaman. Cerita fantasi dengan latar waktu sezaman menggunakan dimensi waktu dan ruang hanya satu masa. Kemudian, ada latar lintas waktu. Cerita fantasi dengan latar lintas waktu adalah cerita yang menggunakan dua masa, yaitu masa dulu dan masa sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama itu tema. Tema merupakan gagasan atau ide cerita yang mendasari suatu karya. Tema merupakan langkah awal untuk membuat cerita. Kemudian ada tokoh atau penokohan. Jika tokoh itu adalah pelaku, penokohan adalah watak atau perilaku tokoh. Nah, penokohan itu biasanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, protagonis itu baik, antagonis itu jahat, dan tritagonis itu netral. Kemudian ada latar atau setting, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diciptakan oleh pengarang untuk menggambarkan peristiwa yang dikisahkan secara jelas. Kemudian ada alur, rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat. Alur dibagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca mengenai cerita yang akan dikisahkan. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kamu, dan nama orang. Yang kedua, teks fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Yang ketiga, teks cerita fantasi menggunakan kata kiasan dan personifikasi. Yang keempat, teks cerita fantasi menggunakan konjungsi, yaitu kata hubung. Yang kelima, teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam isi cerita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai majas dan kalimat. Selanjutnya ada majas dan kalimat. Biasanya, majas yang ada di dalam teks cerita fantasi itu berupa majas sarkasme. Itu adalah majas yang berisi sindiran yang bertujuan untuk menyakiti perasaan orang. Biasanya majas sarkasme ini menggambarkan perilaku tokoh jahat dalam cerita.
Contoh dari maca sarkasme itu contohnya seperti mampus kau, dasar manusia tidak tahu diri, jangan bertingkah seperti orang keren, pergi sana jadi gembel jalanan. Itu merupakan contoh dari maca sarkasme. Kemudian pada bagian kalimat itu terdiri dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat kutipan perkata seseorang secara langsung. Ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik pada bagian awal kalimat dan tanda petik tutup pada bagian akhir kalimat. Kemudian ada kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang tidak menyatakan kembali ucapan seseorang. Terima kasih pembahasan pada bab 2 kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.